Halo teman-teman. Australia adalah negara yang terletak di Oseania. Ibu kotanya adalah Canberra, kota terbesarnya adalah Sydney. Luas totalnya adalah 7.692.000 km persegi, yang terbesar ke-6 di dunia. Terlepas dari ukurannya, populasi saat ini hanya sekitar 25,5 juta, kira-kira sama besarnya dengan Korea Utara. Ketika kita melihat bendera Australia, kita melihat di sudut kiri bendera Inggris Raya. Dan kini, mereka juga berbagi seorang ratu. Jadi apa hubungan antara Australia dan Inggris? Untuk lebih jelasnya, kita akan kembali ke abad 19. Pada tahun 1770, Angkatan Laut Inggris, yang dipimpin oleh Letnan James Cook, memasuki pantai timur Australia. Dia pikir tanah itu terlihat seperti pantai selatan Wales. Jadi dia menamakannya New South Wales. Setelah bentrokan berdarah dengan masyarakat adat, pada tahun 1778, Australia Timur resmi menjadi jajahan kerajaan Inggris. Pada tahun 1825, koloni Inggris diperluas ke barat. Pada tahun 1829, itu mencakup seluruh Australia. Setelah itu, kerajaan Inggris pada gilirannya membagi wilayah Australia di timur, menjadi daerah-daerah, koloni yang berpemerintahan sendiri. Pada tahun 1834, mereka mendirikan Provinsi Australia Selatan. Pada tahun 1851, Victoria berpisah dari New South Wales. Pada tahun 1856, didirikan koloni di Pulau Tasmania. Pada tahun 1859, memisahkan Queensland dari New South Wales. Setelah banyak divisi dan merger, pada tahun 1863, dibagi menjadi 6 koloni dengan batas yang jelas. Setiap wilayah memiliki parlemen, pengadilan, dan konstitusi yang tunduk pada hukum parlemen Inggris. Berkat penambangan emas dan pengembangan pertanian, koloni secara bertahap menjadi kaya. Mereka menginginkan pemerintahan mereka sendiri dan hak untuk mengatur diri mereka sendiri. Pada tahun 1901, dengan persetujuan dari keluarga kerajaan Inggris, mereka bergabung bersama untuk membentuk sebuah federasi, yang disebut The Commonwealth of Australia. Terdiri dari 6 negara bagian dan beberapa teritori. Pada tahun 1907, diizinkan untuk menjadi negara yang memiliki pemerintahan sendiri, tetapi tetap menjadi bagian dari kerajaan Inggris. Seiring waktu, Australia menjadi semakin terpisah dari kerajaan Inggris. Pada tahun 1931, Undang-Undang Westminster Inggris disahkan, memberikan Australia otonomi hukum. Namun, baru pada tahun 1942, ketika Inggris dikalahkan di Asia, dan Jepang mengancam akan menyerang, Australia menyetujui Undang-Undang Westminster. Mereka melihat Amerika Serikat sebagai sekutu dan protektorat baru. Sejak 1951, Australia telah menjadi sekutu militer resmi Amerika Serikat, di bawah Perjanjian ANZUS. Pada tahun 1986, Undang-Undang Australia disahkan, sepenuhnya mengakhiri kekuasaan legislatif Inggris di Australia. Dengan demikian, Australia adalah negara yang berdaulat, merdeka dan federal. Saat ini, Inggris dan Australia memelihara hubungan diplomatik dan militer yang erat serta kerja sama ekonomi satu sama lain. Mereka semua adalah kerajaan persemakmuran. Jadi mereka berbagi raja yang sama, saat ini Ratu Elizabeth II. Di bawah konstitusi Australia, Ratu memiliki banyak kekuasaan. Secara khusus, ada kekuasaan eksekutif di pemerintah. Namun, sejak tahun 2006, Sang Ratu tidak lagi berkunjung ke Australia. Semuanya didelegasikan kepada orang yang berwenang penuh. Orang yang berkuasa, ini memiliki kekuasaan yang cukup besar, seperti menanyakan menteri, memeriksa keputusan pemerintah, bahkan memecat Perdana Menteri. Namun, dalam praktiknya, orang ini sulit ditegakkan di bawah konstitusi, karena ia ditunjuk oleh Ratu atas saran Perdana Menteri Australia. Atau lebih tepatnya, dia dipilih oleh Perdana Menteri Australia. Ada satu hal yang kami pikir Anda juga bertanya-tanya. Jadi orang Australia saat ini adalah orang Inggris atau pribumi? Ketika Angkatan Laut Inggris tiba di Australia pada tahun 1770, penduduk asli diperkirakan antara 300.000 dan 1 juta. Meski begitu, Inggris melihat Australia sebagai tempat untuk menetap, bukan untuk ditaklukkan. Tanah aborigin diambil alih oleh kerajaan Inggris, dengan alasan bahwa tanah itu bukan milik siapapun. Sejak tahun 1800, migran bebas mulai berdatangan ke Australia dalam jumlah kecil. Antara 1840 dan 1850, Inggris dan Irlandia juga beremigrasi ke Australia, karena kelaparan di negaranya. Diperkirakan ada sekitar 15.000 orang setiap tahun. Sejak 1851, banyak emas telah ditemukan di Australia, menciptakan demam emas Victoria. Selama dekade berikutnya, orang-orang dari seluruh dunia berbondong-bondong ke sini untuk mencari emas, termasuk Irlandia, Cina, Vietnam, Filipina.
Setelah Perang Dunia II, gelombang imigrasi dari seluruh Eropa menyebabkan populasi Australia meningkat secara signifikan. Jumlah masyarakat adat sangat berkurang ketika Inggris menginjakkan kaki di tanah Australia. Sebagian karena penyakit menular, yang tidak memiliki daya tahan seperti cacar, flu, campak. Sebagian karena mereka tewas berebut lahan pertanian dengan Inggris. Dengan demikian, Australia adalah negara multietnis, yang sebagian besar berasal dari imigran. Dalam sensus 2016, sebagian besar orang Australia Eropa adalah orang Inggris, terhitung 76%, dan hanya sekitar 2,8% adalah penduduk asli Australia. Oleh karena itu, Australia hari ini diciptakan oleh Inggris. Mereka memiliki hubungan kakak dan adik yang dekat. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.